Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Tanggul Jebol dan Banjir, Siklus Alam atau Proyek Struktural. Menarik untuk kita perbincangkan, tapi sebelumnya mari kita simak bagaimana penjelasan Bupati Luki Hakim ketika meninjau tanggul jebol di Blok Rengas Payung, Desa Kertasmaya, Kecamatan Kertasmaya, dan kemudian banjir di beberapa ruas jalan dan perumahan di dalam kota. Mari kita simak. Buat teman-teman yang saat ini kebanjiran, kami turut prihatin. Banjir itu air dari langit, air dari hulu, air juga kadang-kadang dari laut. Jadi kita tuh ditepung tiga, sana sama atas. Ya, kita tidak bisa saling menyalahkan. Kalau kita menyalahkan hujan ya kita semuanya sama keuangan. Intinya adalah untuk fasilitas. Ini saya hanya bisa turut prihatin ya paling dari belum tentu. Karena gini Pak Maulana, kita pernah menyedot itu Pak, sudah pernah kita lakukan, sering kita lakukan Pak. Saya pompa dua Pak, pompa dari pompa dari tempatnya Pak Aki yang dia pakai pisau ya Pak. Sudah Pak, kita buang Pak. Alhamdulillah dari itu keluar, semenit kemudian keluar lagi. Yes, ada Uti. Terima kasih. Kita semua telah menyimak pernyataan Bupati soal tanggul jebol di Blok Rengas Payung, Desa Kertasmaya, Kecamatan Kertasmaya, Indramayu, dan Bupati ketika kunjungan atau mengunjungi perumahan yang terkena banjir. Bupati mengatakan bahwa banjir adalah air dari langit, air dari hulu, dan dari lautan. Pernyataan itu tidak memberikan solusi apa-apa, padahal yang diminta oleh masyarakat sekitarnya tentu adalah bagaimana solusi pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah pemerintahan Luki saya. Memang benar bahwa tanggul yang jebol sepanjang kawasan Sungai Cimanuk adalah tanggung jawab bersama BBWS Provinsi dan pemerintah kabupaten. Tapi bagaimana mungkin pemerintah kabupaten tidak bertanggung jawab, dalam tanda kutip bertanggung jawab penuh, karena ini menimpa masyarakat warga Indramayu di sepanjang aliran Sungai Cimanuk. Tentu kalau kemudian pemerintah daerah ingin mencari solusi atau kemudian ingin menyelesaikan karena ini siklus alam, tentu sangat mudah membicarakannya atau berkoordinasi dengan BBWS yang menjadi tanggung jawab penuh terhadap kondisi tanggul di sepanjang Sungai Cimanuk, karena itu adalah otoritas BBWS. Tetapi bagaimana mungkin BBWS akan selalu monitoring? Tentu adalah pemerintah kabupaten untuk menginformasikan lemahnya atau buruknya mitigasi atau pencegahan dini untuk memonitoring seberapa kondisi rentan tanggul-tanggul di musim hujan. Padahal ini adalah siklus alam. Kalau siklus alam sebenarnya sangat mudah dan kita bisa kemudian prediksi karena setiap tahun akan terulang. Dan mengapa banjir kemudian tanggul jebol juga nyaris setiap tahun terulang terjadi? Inilah sebenarnya tata kelola yang buruk baik pemerintah daerah maupun BBWS. Harusnya ada tim mitigasi bersama, paling tidak adalah pemerintah kabupaten untuk mengambil inisiatif bagaimana kondisi-kondisi tanggul di sepanjang aliran Sungai Cimanuk
kemudian bagaimana penyempitan tanggul-tanggul dan rumah-rumah di sepanjang tanggul yang kini dibangun rumah-rumah mewah, bahkan untuk dikomersilkan. Bahkan kemudian kita bisa lihat di Tanggul Cimanuk ada industri kerupuk yang kemudian mempersempit aliran Sungai Cimanuk sehingga ini menyebabkan banjir itu terjadi, atau kemudian tanggul itu akan jebol karena tidak mampu membendung debit air yang tinggi, baik itu dari langit langsung maupun adalah dari kiriman yang ujung-ujungnya adalah dari langit juga. Solusi itu tentu segera harus dijawab oleh Bupati, bukan kemudian mengatakan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tentu alam tidak bisa disalahkan karena punya mekanisme sendiri. Tapi tata kelola yang buruk, birokrasi yang buruk, kemudian koordinasi yang buruk menyebabkan tanggul itu jebol. Karena ini siklusnya, siklus alam yang kemudian bisa diduga atau bisa diprediksi. Jika terjadi demikian, maka logika yang kita bisa terima ketika kemudian rame-rame, ketika sudah terjadi, maka ini orientasinya proyek. Lalu bagaimana banjir di dalam kota? Ruas jalan yang terkena banjir siklus alam yang setiap tahunnya adalah Jalan DI Panjaitan, Jalan Sudirman, Jalan Suprapto, kemudian Jalan Olahraga di Perubahan, kemudian juga di BTN. Ini menunjukkan lagi-lagi bahwa birokrasi yang buruk, tata kelola yang buruk. Padahal di dalam pemerintah daerah ada yang namanya Bapedalitbang, kemudian ada Kimrum, ada lingkungan hidup, kemudian ada PUPR, ada PSDA, dan ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua ASN yang berada di Kabupaten Indramayu tinggal di Indramayu dan pada umumnya di perumahan-perumahan yang terkena banjir. Bahkan setiap kali musim hujan, ruas-ruas jalan yang banjir dilalui oleh mereka atau oleh pejabat yang memegang otoritas di SKPD masing-masing. Tetapi anehnya, seolah-olah bahwa banjir siklus alam ini sudah tidak bisa dipecahkan, padahal itu sederhana. Mari kita lihat kondisinya, Jalan Panjaitan, Jalan Olahraga, Sport Center, Sudirman, kemudian Suprapto. Di situ ada yang disebut kurang lebih sekitar 200 meter atau kurang. Misalnya SC yang menggabungkan Jalan Olahraga yang kemudian ke DI Panjaitan. Di situ ada yang disebut zaman dulu kala namanya Kali Bacin, kemudian Kalen Tahu. Kemudian ada Kali Ceblok, dan SC tembusan dari pasar ada namanya Kalen yang kemudian sampai kepada gedung DPR dan sampai ke laut. Kenapa itu kemudian tidak dicari drainase yang kemudian didesain dengan benar, misalnya itu sebagai sodetan, kemudian pemeliharaan saluran setiap tahunnya sebelum musim penghujan, kemudian itu harus dilakukan pengerukan supaya tidak ada pendangkalan sehingga air bisa dibuang langsung ke laut, tidak menggenang. Begitu juga di Jalan Sudirman dan perumahan-perumahan, banyak sodetan-sodetan yang kiri kanan. Sebenarnya itu dengan mudah drainase bisa didesain sedemikian rupa untuk menanggulangi debit air hujan atau curah hujan yang tinggi pada saat-saat musim hujan, apalagi pada saat cuaca ekstrim yang sulit diprediksi atau agak rumit, sehingga kemudian siklus alam setiap tahun ini, maka dengan mudah bagaimana kemudian Bapeda berkoordinasi dengan Kimrum, lingkungan hidup, PUPR, dan PSDA mendesain dalam kota soal tata ruang, tata kotanya, bagaimana drainase dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian tidak lagi terjadi banjir, tetapi ini hanya menjadi tontonan dan pada akhirnya hanya menjadi proyek. Bupati meninjau perumahan, ini pun pada akhirnya menjadi proyek, tapi tidak mendesain atau memikirkan bagaimana solusinya harus mengatasi persoalan-persoalan yang setiap tahun tersebut. Lalu apa juga dampak daripada banjir ini?
Bupati dan DKPP mengatakan bahwa para petani segera mempercepat musim tanam. Tapi apa yang sekarang terjadi dengan cuaca yang ekstrim? Padahal ada BMKG. Petani sebenarnya sudah punya cara sendiri secara alamiah. Misalnya sebelum musim tanam ada yang namanya tradisi sedekah bumi. Itu menunjukkan bahwa musim hujan akan datang. Tetapi para petani karena pengetahuannya terbatas, tidak punya kemampuan teknologi, tidak punya kemampuan astronomi, maka dia kemudian hanya memprediksi sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang. Mestinya PPL, Dinas Pertanian dan DKPP, begitu juga Bapak Dalitbang melalui perpanjangan tangannya PPL memberikan sosialisasi atau memberikan peringatan dini bahwa cuaca ekstrim haruslah kemudian diwaspadai sehingga kemudian musim tanam bila perlu juga kemudian tidak terlampau terburu-buru. Nah, karena himbauan Bupati untuk mempercepat musim tanam yang sekarang kemudian menimpa atau terdampak pada petani itu sendiri, apakah pemerintah daerah dan Bupati bertanggung jawab terhadap kegagalan? Karena banyak petani atau beberapa petani dari beberapa desa curhat ke PKSPD bagaimana kemudian sekarang terendam banjir wini atau padi yang masih berumur 20 sampai kemudian 1 bulan terendam air 3 hari atau lebih dan itu juga akhirnya mati atau kemudian musnah sehingga kemudian harus menyebar kembali atau menyebar benih untuk wininya. Tetapi problemnya bagaimana mungkin mau menyebar wini ketika lahannya banjir. Satu-satunya kemudian dia berkeluh kesah di lainnya bahwa wini sekarang satu ikat 6.000 7.000 dan itu pun sulit dicari. Untuk menyebar kembali tidak mungkin karena akan ketinggalan pada curah hujannya. Itulah yang dialami para petani. Lalu bagaimana dengan banjirop? Di media online Inti Jaya Koran pada terbitan Senin 1 Februari 2026 yang diupload pada jam 17.10 dengan judul berita mahasiswa dari berbagai daerah Indramayu pulang kampung soroti banjir dan rob pesisir. Rob pesisir sebenarnya juga itu bisa dikatakan siklus dan hampir nyaris sekarang ini setiap tahun ada terjadi banjir rob. Lalu apa solusinya kalau kemudian pemerintah daerah berkeinginan atau punya political will untuk menyelesaikan masalah? Sebenarnya sederhana. PKSPD bertahun-tahun telah membicarakan itu, bahkan telah menulis di beberapa media baik nasional maupun lokal bahwa penyelesaiannya satu-satunya adalah bagaimana reklamasi pantai itu harus dibangun seperti yang terjadi di Eretan sehingga tidak lagi menimpa banjirop masyarakat itu. Nah, dengan reklamasi pantai ini peruntukannya sangat jelas, yaitu untuk kawasan rebana yang di wilayah barat atau wilayah timur yang terkena banjirop maka dibangun reklamasi pantai dan disitulah lokasi perusahaan-perusahaan baik lokasi perusahaan industri maupun trading. Dengan lokasi seperti itu maka banjirop bisa ditanggulangi di beberapa negara membangun kota di atas air laut. Nah, bagaimana kebijakan itu harus dirancang? Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi atau diberikan fasilitas untuk reklamasi pantai, maka kemudian dalam kurun waktu sekian tahun diberikan imbalan atau intensif dengan tax holiday, sehingga kemudian perusahaan dibebaskan dari proses perizinan dan proses pajak daerah ketika itu berdiri karena dia telah ikut serta membangun atau mengatasi banjirop di mana perusahaannya berada di situ. Kemudian cara lain adalah karena banjirop ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi termasuk pemerintah daerah, maka harus bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Tapi bagaimana mungkin ketika pemerintah daerah kemudian juga berpangku tangan
tidak dibicarakan dengan pemerintah pusat, tidak mengajukan proposal akademis yang bisa diterima oleh logika dan akal waras untuk menyelesaikan banjirop. Bukan kemudian banjirop ketika itu terjadi kita seolah-olah sibuk dan amat peduli lalu melakukan kunjungan yang juga orientasinya proyek. Nah, disinilah sebenarnya pemerintahan Luki atau Bupati sudah harus merubah pandangannya bahwa orientasi proyek yang berada pada dinas-dinas atau pejabat pemerintah daerah itu juga harus dihilangkan. Tapi bagaimana kemudian siklus alam yang setiap tahun itu musim hujan akan datang, apakah debit hujannya atau curah hujannya tergolong tinggi atau kemudian rendah itu persoalan lain. Tetapi adalah bagaimana tanggul-tanggul kemudian dimonitoring, kemudian juga sungai-sungai, kalen-kalen itu dibenahi untuk sodetan-sodetan sehingga kemudian ketika terjadi banjir berhari-hari atau selama 3 hari berturut-turut, maka air di sawah bisa langsung dibuang di laut. Kalau kemudian kita tidak membangun bendungan di tepi laut untuk cadangan air hujan yang dibuang ke laut sebagai berkah anugerah Tuhan akan dimanfaatkan pada musim kemarau untuk kepentingan PDAM atau untuk kepentingan pertanian. Nah, jika itu tidak dibangun, maka situasi atau siklus alam akan terus berdampak pada manusia itu sendiri karena manusia diberikan logika dan akal waras tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Tetapi setiap kali kejadian maka itu rame-rame dalam mindsetnya atau paradigmanya itu sebuah proyek. Bukan kemudian mengatasi persoalan sehingga setiap tahun akan tetap berulang. Catatan paling akhir adalah siklus alam sudah setiap tahun tidak bisa kita ingkari karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita kemudian untuk tidak terkutuk atau siklus alam itu tidak menjadi bencana bagi semua pihak, bagi kita semua, terutama adalah nasib para petani dan lingkungan-lingkungan agar tetap sehat. Maka kemudian tanggung jawab pemerintah daerah untuk memitigasi, untuk kemudian mendesain ulang bagaimana drainase, bagaimana kemudian bendungan itu harus dibangun. Dan catatan paling akhir yang seharusnya bisa dilakukan, bagaimana pohon-pohon itu kemudian harus juga dipelihara, kemudian dijaga jangan sampai menelan korban. Seharusnya pohon-pohon menjelang musim hujan dilakukan penebangan atau pemangkasan sehingga kemudian ketika ada angin tidak ada yang tumbang atau mencelakai masyarakat yang ada di sekitarnya atau lalu lintas jalan. Kemudian pada musim kemarau maka pohon-pohon di sepanjang jalan itu akan kembali melebat atau rimbun sehingga itulah estetika dari musim ke musim kita terpelihara. Tapi apa hendak dikata ketika kemudian para pejabat dan bupatinya harus kita katakan memang tidak punya sensitivitas terhadap persoalan-persoalan di depan mata. Orientasinya semua persoalan yang terjadi di depan mata adalah sebuah proyek struktural yang kemudian itu akan berdampak pada dirinya untuk mendapatkan manfaat dari proyek APBD tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.